Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, tentu kita belum lupa lagi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini beberapa tahun lalu yang mengatakan bahwa di luar negeri sana sudah ada yang meramalkan, yang mengatakan Indonesia ini akan bubar tahun 2030. Sahabat BN, ini satu pernyataan yang perlu kita ingat kembali saat ini. Dan jika sekiranya Prabowo Subianto lupa dengan apa yang disampaikannya ini beberapa tahun lalu, tentu kita mengingatkan kembali pernyataan beliau itu. Bayangkan, tahun 2030 katanya Indonesia ini diramalkan akan bubar. Sedangkan kita sekarang ini sedang gencar-gencarnya menyebut, menggaungkan Indonesia emas tahun 2045. Sahabat BN. Karena itu titik startnya sekarang untuk pernyataan Prabowo Subianto yang mengerikan itu tadi adalah saat ini. Di saat sekarang ini Prabowo Subianto memimpin Indonesia menyusun kabinetnya. Sahabat BN, di tengah banyaknya sorotan sekarang ini kepada komposisi yang direncanakan untuk kabinet Prabowo Subianto ini, yang mohon maaf kalau dikatakan agak banyak mengecewakan publik, dilihat dari orang-orang yang telah tampak akan mengisi kabinetnya ini nanti. Kita menjadi ngeri dengan pernyataan Prabowo tentang yang akan terjadi bagi Indonesia tahun 2030 nanti. Ngeri kita. Ngeri. Yang diharapkan oleh rakyat Indonesia dulunya tentu begitu Prabowo memimpin Indonesia, yang kita ingat pertama adalah macan Asia. Indonesia akan menjadi macan Asia. Dan berikutnya yang kita ingat adalah Prabowo yang seorang jenderal prajurit TNI yang gagah berani, yang tegas, tetapi seorang intelektual yang tegas, bersahabat, punya wawasan yang luas, punya pergaulan internasional yang sangat mumpuni, sehingga ekspektasi rakyat ketika pembentukan kabinetnya ini, rakyat akan melihat kabinet yang penuh keyakinan rakyat bahwa akan bisa membawa Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi sekarang ini, dari keterpurukan demokrasi sekarang ini, dari keterpurukan hukum sekarang ini. Itu bayangan impian rakyat ketika Prabowo akan membentuk kabinetnya. Tetapi melihat orang-orang yang telah diperlihatkan oleh Prabowo ketika dia memanggil mereka-mereka itu ke Kartanegara 4 di Jakarta Selatan beberapa hari lalu, rakyat jadinya agak terenyuh. Kabinet ini sepertinya yang pertama kabinet balas budi, itu kelihatannya. Yang kedua, kabinet ini sepertinya kabinet pertemanan. Yang ketiga, kabinet ini sepertinya kabinet yang nuansanya
Pak Prabowo tidak berdaya menghadapi keinginan gurunya, keinginan pendahulunya, keinginan Jokowi. Setidaknya itu gambaran dari rakyat. Kenapa dikatakan kabinet ini kabinet balas budi atau balas jasa? Kelihatannya orang-orangnya hanya orang-orang yang berjasa memenangkan Pilpres ini dulu. Kenapa dikatakan kabinet ini terkesan sebagai kabinet pertemanan? Karena di sini yang banyak kelihatannya teman-temannya Gibran. Kenapa dikatakan ada kesan Prabowo tidak kuat menghadapi gurunya, menghadapi keinginan Jokowi? Karena kabinet ini banyak diisi oleh orang-orang Jokowi yang dulu telah menjadi menteri semasa dia jadi presiden. Jadi penempatan orang-orang di kabinet Prabowo Subianto sekarang ini sangat menentukan apakah akan terjadi yang disampaikan oleh Prabowo beberapa tahun lalu itu pada tahun 2030 nanti, ataukah kebalikan dari itu yang terjadi sehingga Indonesia ini betul-betul tahun 2045 akan mencapai Indonesia emas. Penentunya saat ini, penentunya. Makanya kita tentu berharap kepada Pak Prabowo dan tim-tim orang-orang dekat dia, jangan dia marah kepada rakyat yang rewel untuk mengomentari, untuk merecoki, ataupun untuk mengkritik kabinet dia sekarang. Terus terang, kabinet ini yang pertama yang membuat rakyat kecewa. Pak Prabowo sudah mengatakan kabinet akan dibentuknya kabinet Zaken. Kabinet yang dipenuhi tenaga-tenaga ahli yang begitu mumpuni. Tetapi ternyata kabinet ini terkesan oleh publik kabinet second. Orang-orang bekas, mohon maaf. Orang-orang yang dari Jokowi yang kembali masuk ke kabinetnya Prabowo. Kita bukan tidak setuju, mungkin banyak orang-orang hebat yang dari Pak Jokowi, tetapi ini persoalan politik. Terkesan oleh publik sekarang ini Prabowo didikte oleh Jokowi sehingga harus masuk orang-orang Jokowi pada kabinetnya Prabowo. Dan Prabowo karena menganggap Jokowi gurunya sehingga dia terkesan oleh rakyat sungkan kalau menolak permintaan sang guru. Itu yang jadi persoalan sekarang ini. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi kesan bagi publik ini, apa yang menjadi kekhawatiran bagi publik ini, apa yang membuat kita terenyuh ini tidak benar. Mudah-mudahan ini tidak benar. Demikian pula dengan anak guru. Banyaknya sekarang masuk orang-orang baru, terutama sekali yang untuk wamen mungkin. Itu kelihatannya pesanan dari anak guru, anak Jokowi, dari Gibran. Teman sepermainannya, teman sama berbisnis dengannya. Itu yang sekarang ini mengkhawatirkan rakyat. Bahwa jangan-jangan nanti apa yang disampaikan oleh Prabowo dulu itu tentang akan bubarnya Indonesia tahun 2030 terjadi. Kalau itu terjadi, kiamat kita. Dan yang menyampaikan itu dulu orang yang menjadi nomor 1 sekarang ini di Indonesia. Ini. Tapi kalau Pak Prabowo dulu menyampaikan itu, sekarang dia menjadi gubernur. Bisa juga lah. Ini menjadi presiden. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita. Nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%. Nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia. Tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Nah ini sahabat BN, yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini yang benar-benar mencemaskan kita.
yang benar-benar ini mencemaskan kita. Dan tentu kita berharap Pak Prabowo benar-benar bisa mengawasi semua yang dia katakan ini tadi terhadap orang-orang di sekitarnya nanti ketika dia sekarang ini memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Ini sahabat BN, ini yang sangat-sangat kita harapkan sekali kepada Pak Prabowo agar komitmen beliau terhadap hal-hal yang beliau sampaikan ini benar-benar hendaknya ini menjadi pegangan beliau nanti di dalam memimpin negara dan bangsa ini 5 tahun ke depan. Para elit yang dikatakan oleh Prabowo ini apakah sekarang ini ada di sekitarnya atau bagaimana? Tentu saja Pak Prabowo yang paling tahu dengan pasti ada atau tidaknya mereka para elit yang dimaksudkan oleh Prabowo dulu itu sekarang di sekitarnya, di sekeliling dia. Demikian saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.